من ضمن هؤلاء الذين قد تعلموا اللغة العربية بالطلاق. لذلك في هذه الفرصة سنستقبل ونستمع جيدا إلى المتكلم أو المحاضر الأستاذ الدكتور محمد Fudail Rahman, LCMA. Ustaz Fudail ini sebagai dosen di Fakultas Syariah Syariah dan Hukum, dan beliau setelah sekolah dan juga pendidikan menengah melanjutkan di Mesir S1 dan kemudian S2 dan S3 di Syarif Hidayatullah Jakarta. Ustaz Fudail ini merupakan dosen yang cukup lama di Fakultas Syariah dan Hukum, dan beliau akan menyampaikan kepada kita tentang percakapan yang ada di Saudi Arabia. Sebenarnya kita bercakap dengan bahasa Arab ini agak sedikit bermasalah di Saudi ini sebenarnya, Ustaz, ya. Karena ternyata sebagian besar dari jamaah kita itu sudah terkontaminasi oleh para pekerja dari Bangladesh, ya. Wahid riyal, halal, haram, itu aja kira-kira gambaran yang kemudian dihadapi oleh para jamaah kita. Dan orang Saudi sendiri kadang-kadang bermuamalah dengan para petugas tenaga kerja yang banyakkan dari Bangladesh, dari Indonesia, dari semua itu juga ada degradasi dari lahjat Saudiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lahjat Saudiyah itu kira-kira ada 5, ya. Kalau tidak salah saya ada di Najd, ada di Hijaz, yang mungkin berbeda dengan di Janub dan Syarqi. Kalau Janub itu lebih cenderung kepada daerah-daerah yang berkaitan dengan ga, gitu ya. Qafnya menjadi berbeda, gitu. Nah, mungkin ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Ustaz Fudail tentang bagaimana lahjat di Saudi Arabia, kadzalika ma huwa al-aham min al-isti'ab al-lughawiyya fi al-marasim al-hajj. Jadi dari biodata yang dapat sama saya bahwa Ustaz Fudail selain di dosen juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat dan memberi ceramah dan dakwah. Ustaz Fudail, betul berapa waktunya bumi? Alatul. Ila maghrib, هكذا؟ أيوة. ما في مشكلة. أيوة. خير. ما في مشكلة باللجنة، ولكن مشاكل يا أولاد مشاكل. Betul, Ustazna. Kita persilakan kepada Dr. Muhammad Fudail Rahman untuk menyampaikan materinya. Sudah Ustaz. Ini nak. Syahina ya? Oh. Lah. Apa kabar Bapak Ibu? Masih betah sore hari ini di ruangan ini? Insya Allah jadi pembimbing yang benar-benar kompleks ini 100%. Sebagaimana ketua komandannya itu ya. Ini seni militer ini Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman wal islam wa zayyanahu fi qulubina
wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kolega kawan saya nih ya, Pak Kiai nih ya, Dr. Kiai Haji Fauzul Jamal. Doktor apa PhD? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya. Syekh Kabir. Segenap para panitia. Ini ada kawan saya juga ya. Syekh Kabir ini. Batno. Kabir Bat ya. Dr. Ahmad Rojali ya. CDI. Dan segenap para panitia ya Ibu ya, yang hadir di ruangan ini pada saat ini. Yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap para peserta sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umrah, yang insya Allah semua kita saatnya nanti bisa benar-benar jadi pembimbing untuk mendampingi, mengawal jamaah-jamaah haji, jamaah umrah yang ingin untuk datang berkunjung berziarah ke kota Makkah maupun ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya ingin coba sekedar untuk mengetahui dari audiens yang sudah pernah ke Saudi, coba angkat tangan. Alhamdulillah. Ya, yang belum? Ada yang belum? Ada yang sudah 10 kali, Bapak Ibu? Aduh, ini udah nggak perlu diajarin ini mah. Ini samaannya dengan menggarami air laut ini. Iya. Bahasa Bapak yang sudah berkali-kali ke sana itu bisa jadi lebih medok daripada orang Pakistan, orang Bangladesh tadi ya disebut itu dia. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para peserta sertifikasi pembimbing ibadah, persoalan bahasa ini saya kira persoalan yang satu tema yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan materi yang lain. Oleh sebab dengan komunikasi, dengan bahasa ini kemudian segalanya akan berjalan lancar juga. Kalaupun yang lain itu sudah lengkap, sudah sempurna, tetapi tidak diiringi dengan kemampuan untuk berkomunikasi, bagaimana berinteraksi, khususnya ketika kita sendiri yang duduk sebagai penanggung jawab dari kepala berbuka, kepala rombongan kah, apalagi jadi ketua kloter misalnya, termasuk jadi petugas ibadah haji dan umrah itu khususnya di musim haji ya, membantu para jamaah yang tidak bisa diabaikan, dinafikan ketika kita akan berinteraksi dengan masyarakat Saudi di sana, maka bahasa ini menjadi sangat penting artinya, ya. Apa itu dalam bahasa man arafa lughata qaumin najahu min makrihi amina min makrihi, ya. Jadi siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka dia akan terlepas, akan tidak mudah ditipu, dibohongi, dipecundangi, ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita punya bahasa, kemanapun kalau kita ke muka bumi ini, insya Allah kita akan terus berjalan ya. Baik, mempersingkat waktu, saya berdiri ya Bapak Ibu, izinkan. Soalnya ciri laki-laki itu adalah berdiri ya, bukan duduk ya. Biar saya juga lihat nih materinya nih ya. Ini siapa yang memegangnya? Boleh lanjut? Ya, tadi sekedar nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Kiai Fauzul ya. Jadi ciri yang ada di Saudi Arabia dari sisi penyebutan huruf hijaiyah, ya lafaznya, ini misalnya huruf jim itu kadang menyebutnya dengan bagi orang lahja Saudi dengan huruf gha, ya goy, huruf G. Misalnya menyebut kata jamil, maka menyebutnya apa? Jamil. Anta ya jamil, ta'al. Nah, gitu misalnya ya. Ini apa jamil ini? Gitu ya.
anta ya domir, gitu ya. Juga yang satu yang juga disebut tadi huruf qaf itu juga menjadi g. Gak di orang Saudi, ya. Jadi misalnya menyebut qamar, nah menyebutnya gomar. Ini berbeda dengan kita di Mesir ya. Huruf qaf itu menjadi a, ya. Misalnya kuliatul hukuk di fakultas hukum, gitu ya. Maka menyebutnya kuliah hukuk, gitu ya. Karena qaf menjadi hamzah. Kalau di Saudi qaf itu menjadi enggak. Al-Qahirah. Kecuali Al-Qahirah, bukan Al-Akhirah. Iya. Iya. Makanya presiden Mesir yang selevel dengan Presiden Soekarno siapa? Oh, Jen, kelompok Bukan Jamal Abdel Nasser, tapi Gamal Abdel Nasser, ya. Itu di Mesir, sama gitu ya. Lalu kemudian huruf ta. Salah satu itu menjadi huruf ta. Talata. Ya. Antara kan ada rakam tarif. Rakam ta. Rakam talata gitu ya. Lalu kemudian huruf zal itu biasa dengan huruf dal. Ya. Misalnya haza, hadi, hadi. Misalnya begini, nah, bahasa Arabnya lo begini, Bapak Ibu. Kaza. Nah ini keda, terus keda. Maafi keda, tidak ada seperti itu. Nah, bukan maafi kaza, tapi maafi keda, gitu misalnya ya. Oke, huruf za itu juga huruf dal. Ya sama lah mungkin dengan kita di Indonesia ketika menyebut sholat zuhur itu dengan huruf D, duhur gitu ya. Saya kira ini dasar-dasar penyebutan lafaz huruf di dalam bahasa Arab lahja Saudi. Lanjut, Mas. Lalu berikutnya, nah ini bahasa Fusha dengan bahasa Amiyah Mesir, Saudi ya. Bagi orang Arab secara umum itu menyingkat kalimat, menyingkat kata itu menjadi bagian daripada pronunciation masyarakat di sana. Misalnya al-baitu, ya, itu hanya menyebut bed. Jadi b e t gitu ya, bed, bed gitu ya. Jadi bukan aina bait, itu kan kepanjangan itu, ya terlalu surgawi itu, terlalu ya terlalu fusha itu. Where bed gitu ya. Di mana rumah gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalimat au atau ai ya. Aina yaum misalnya. Nah, itu menyebutnya dengan yaumun. Itu dengan menyebut yaum. Disingkat itu. Jadi au menjadi o. Lalu berikutnya ya, aina itu menjadi e, ya. Jadi ai itu menjadi e, when, fin, fi aina, fin. Nah, singkatnya begitu, atau when, fi aina, fin. Itu lebih familiarnya kalau di daerah Saudi itu adalah when, ya. Wenak, di mana engkau gitu ya. Lalu berikutnya awalan ya. Awalan itu biasanya dengan menambah kata huruf ba, ya. Misalnya af'al, di af'al, ya. Misalnya lagi kalimat melakukan, membuat yang seringkali bagi masyarakat Saudi itu menyebutnya dengan sawi, usawi atau sawi, bi usawi, gitu ya. Ditambahkan huruf ba di depannya, seperti yang ada di dalam contoh kalimat yang ada di atas. Jadi dasar-dasar lahja dan bagi masyarakat Saudi ya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, meskipun masih banyak yang lain, tapi sederhananya seperti itu. Kita kan sebagai pembimbing yang penting bahasa yaumianya kita bisa paham. Yang penting dalam bahasa Arab itu kan kita bahasa-bahasa sederhana, kata-kata kuncinya kita kenal, meskipun tidak
perlu untuk terlalu mendalam bahasa itu. Baik Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah ini, saya memberikan contoh-contoh saja ya, karena itu kan percakapan ya. Percakapan yang seringkali muncul di dalam setiap pergerakan kita ketika membimbing, ketika mengawal, mendampingi. Kepada siapa kita bertemu, kepada siapa kita berjumpa. Nah ini Bapak Ibu, ya. Saya ingin memulainya dari imigrasi, ya. Jadi ketika kita sampai mendarat pesawat itu, ya, mendarat pesawat itu di Bandara Internasional Jeddah misalnya, King Abdul Aziz. Nah, kita yang pertama kali ketemu siapa Bapak Ibu? Adalah ke imigrasi. Nah, disinilah kemudian bahasa itu bisa kita pakai, gitu ya. Petugas akan mengatakan Assalamualaikum, misalnya gitu ya. Jawazat, nah, jawazat. Tafadhol, tafadhol, jawazat. Jawazat apa artinya Bapak Ibu? Paspor, ya. Jadi ingat nih, buat pemimpin, jawazat adalah paspor ya. Tafadhol artinya silakan, mana paspor Anda, gitu ya. Tafadhol, jawazat. Lalu kita menjawabnya apa Pak Ibu? Waalaikumsalam, tafadhol. Kasih paspor kita, ya. Lalu berikutnya mereka akan bertanya, haji apa umrah misalnya, gitu ya. Umrah ya, nah ini juga satu istilah panggilan bagi masyarakat di sana, yahuya, akuya, ya akhi. Kalau fusahnya, kalau di sana, yahuya, yahuya, gitu ya. Umrah ya akuya. Lalu kemudian mereka bertanya, misalnya, ya akuya ya, wahai umrah saudaraku, gitu ya. Kam yaum najlis huna, kaum yaum tajlis huna. Atau kalau dia menggunakan huruf J menjadi G, tajlis huna kam yaum, gitu ya. Kam yaum. Jadi kalau mau bertanya tentang hari, tentang berapa harga, kam, ya. Kam yaum huna, kam si'ir hadza, gitu ya. Kam yaum tajlis huna, takriban 15 yaum. Takriban 15 yaum. Bukan yauman, yaum atau tapi disebutkan dengan kalimat yaum. Kalimat-kalimat takriban sering ya Bapak Ibu ya kita pakai ya. Takriban ketika menyebutkan perkiraan berapa, ya. Mereka akan bertanya lagi, bisa jadi when taskur, ya, when taskur di Makkah. Kalau kita misalnya dari Jeddah langsung ke Makkah, when taskur di Makkah, maka kita aywa ini funduk qarib minal haram. Ya, nanti kita menyebut apa namanya ya? Aywa ini funduk qarib minal haram. Ismuhu misalnya apa? Bapak Ibu biasanya tinggal di mana, di hotel mana di Makkah? Di Zamzam Tower gitu ya. Ada yang pernah di Makkah hotel atau di Darut Tauhid Internasional itu? Masya Allah. Ini sudah perlu diajari ini sama menggarami Al-Quran ini Bapak Ibu ya. Sudah berkali-kali ke sana ya. Baik, berikutnya lagi belum. Ya. Apa ini? Baik, tamam. Ya. Tamam itu bukan apa itu tamam. Tamam. Hatta asabik huna law samah. Nah, ini ada beberapa kata Bapak Ibu. Hattu hud ya, hud asabi' huna law samah. Kalimat law samah itu adalah kalimat permohonan, kalimat permintaan yang sangat halus Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab yang kita temukan di Mesir maupun di Saudi, ini adalah ungkapan yang cukup halus ketika kita meminta sesuatu. Law samah itu atlubu minka as-samha. Ya. Law samah. Jadi kalimat ini perlu disebut Bapak Ibu sering-sering. Law samah. Nah, sini asyur. Misalnya al-aqal. Nah, ketika meminta itu ya, kalimat law samah perlu sering kali Bapak Ibu. Apa itu untuk sobat? Jadi petugas imigrasi ketika kita tiba itu kan apa namanya Bapak Ibu? Fingerprint ya. Nah, ini maksudnya. Lalu kita mengatakan, nah ini, kita, apa Bapak Ibu?
ini tulisannya kaza, tapi bacanya nyebutnya kedah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya meletakkan jari kita di tempat untuk fingerprint, finger jari itu salah, untuk kita kemudian mempertanyakan kedah, gitu ya. Seperti ini, nah gitu ya. Lalu kemudian, nah ini, ketika perpisahan terjadi untuk memberi kata selamat, rihlah sa'idah, aywa, gitu ya. Lalu kita menjawab syukran jazilan, ya. Coba berikutnya kalimat-kalimat yang perlu untuk dipahami di sini Bapak Ibu, tafadhol, ya, perlu sering-sering gitu ya. Wala itu ketika mengatakan atau yamin wala yasar, fawq wala taht, gitu ya. Kalimat atau. Kemudian akhuya, ya akhuya, kalau dia bersendiri akhuya. Fin anta ya akhuya, fin anta ya akhuya, gitu ya. Lalu kan, huna, when. Jadi fin boleh, tapi yang lebih familiar buat masyarakat Saudi itu adalah when. Ya, fi aina itu adalah wena, gitu ya. Lalu kemudian ditaskun, ya, menunjukkan tempat tinggal di mana huruf kalimat-kalimat verb, kalimat predikat, kalimat kerja itu diawali dengan huruf ba. Fi, aywa, sama, hud, kaz. Oke, ya. Oke Bapak Ibu, bisa diingat-ingat ini ya. Suatu saat nanti kalau ke sana, nah ini bisa. Mbak berikutnya tadi di berikutnya lagi. Nah sekarang kita mau keluar nih. Tiba di bandara Jeddah, ya. Apa Bapak Ibu? Assalamualaikum ya akhuya. Fi taksi yusal Makkah, nah, yusil Makkah, gitu ya. Ketika kita di bandara mau mencari kendaraan menuju ke Makkah, nah ini pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum ya akhuya. Fi taksi yusil Makkah. Siapa saja yang kita tanya? Apakah petugas di bandara, ya? Misalnya kalau mencari taksi, ya. Lalu kemudian saudara akan menjawab, waalaikumsalam, aywan, muncul. Kan nafar kedua. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa istilah-istilah. Kam nafar, berapa orang? Tibuga ini bahasa Amiyah. Kalau dalam bahasa pusat, kam nafar turid, ya. Kalau bahasa bukan turid ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi lahja Saudi maka abuga, nabuga, tibuga itu menjadi kalimat yang sangat familiar, yang sangat sering akan dipakai, digunakan Bapak Ibu, ya. Kan nafar tibuga, berapa orang yang bersamamu untuk naik taksi itu, gitu ya. Ana lihari, bikam ujra, bikam ujra, ya. Ana lihari, saya sendirian. Lalu kemudian ujra, Bapak Ibu, apa? Sewa, ongkosnya berapa, ya. Lalu kemudian bisa jadi sopir akan menjawab miatain manus, miatain wa khamsin riyal, ya di sini ya. Miatain wa khamsin riyal. Nah ini naiklah begini Bapak Ibu. Cukup banyak mahal nih. Jeddah ke Makkah itu paling berapa Bapak Ibu? 50 ya, 50 riyal, 30 riyal. Kalau bersama dengan yang lain 30 riyal, 40, 50 riyal, ya. Ini miatain wa khamsin jadi sendiri nih di mobil-mobil mewahnya orang Saudi ini, gitu ya. Nah, misalnya kalau mau meminta di takhfif, goli, haza akhir sir. Kita bertanya, apakah ini harga terakhirnya? Mayasir miatain riyal? Apakah tidak boleh 200 saja? Gitu ya. Lalu kemudian mereka akan menjawab, "Tayyib, asyana miatain wa isrin, yallah irfa." Nah, Bapak Ibu, coba boleh Bapak dibaca nih. Tayyib, asyana itu karena engkau. Asyana karena engkau, ya. Asyana, alasyan gitu ya. Asyana karena engkau, maka
cukup 220 rial misalnya. 220. Yalla irkab. Arab Inggris. Tayyib, asyarat 220 yalla irkab. Yalla. Sopir-sopir itu kan karena lomba bapak itu. Mereka tidak punya banyak waktu. Coba psikologi orang Arab, orang Saudi itu tidak mau ditawar banyak bapak itu. Ketika mereka menyebut satu harga, 1-2 kali penawaran cukup. Jangan terlalu lama menawar. Ketika bapak ibu sudah lama dan banyak kali menawar dan ketemu harganya, dia sudah iya, lalu kemudian kita tidak jadi, hati-hati bapak ibu nih. Marah besar mereka, gitu ya. Jadi menawarnya itu paling 1 kali 2 kali lah, sudah banyak gitu. Maka di sini niatnya muslim, yalla hirqa. Yalla itu ayo naik aja, gitu ya. Apa itu? Oke, langsung aja. Syukran jazilan. Apalagi bapak ibu, ketika berada di Madinah, masyarakat Madinah itu kan lebih hulu, lebih tenang, lebih sejuk ketimbang masyarakat Makkah. Buat bapak ibu yang pernah di sana itu akan merasakan seperti itu. Nah, termasuk ketika kita menawar sesuatu, bentuk penghormatan kita kepada baginda Nabi itu dengan cara kita berinteraksi secara baik-baik dengan masyarakat Madinah. Kalau menawar sesuatu jangan terlalu terlalu murah gitu ya. Berapa kan udah sudah bisa nggak 20 rial? Waduh. Ada berantem namanya bapak ibu ya. Jadi saya kadang memesankan kepada jemaah ketika sesekali mendampingi bapak ibu ya, ketika kita berbelanja di kota Madinah khususnya, tawar sewajarnya ya. Karena ketika kita berbelanja itu sudah bagian daripada penghormatan, pemuliaan kita kepada baginda Nabi, di mana kita berbelanja dengan masyarakat Madinah termasuk Makkah adalah mereka yang telah menjaga kondisivitas kehuduannya, ya, tawadunya, kemuliaan, kesejukan, ketenangan kota Madinah Al-Munawwarah itu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbelanja jangan tidak perlu terlalu banyak menawar begitu ya. Saya kira ini Bapak Ibu ya. Jadi apa kata-kata yang perlu untuk kita ingat di sini? Yusil Makkah ya. Itu Bapak Ibu ya. Fi taksi yusil Makkah, fi Arabiyah yusil ila Aziziyah. Yusil itu yang bisa mengantarkan kita ke sana. Ya. Aywa bukan lagi na'am gitu ya. Tapi aywa gitu ya. Coba sama-sama Bapak Ibu. Aywa yallah berkah. Aywa gitu ya. Aywa itu baik gitu ya. Aywa yallah berkah. Nimsi ma'ah gitu ya. Mujud. Nah itu juga tip 2. Jadi aywa lalu tip 2. Kan tip 2 kan jumlah tip 2. Berapa jumlah yang engkau inginkan? Tip 2. Kan jumlah turid tidak pakai yurid lagi. Turid. Tetapi tip 2. Abuga, nabuga, tibuga, dibuga gitu ya. Bukan nabwa, itu fusha. Tapi nibuga. Jadi dikasrahkan itu huruf awalnya ketika tibuga gitu ya. Itu nibuga. Kemudian apa lagi Bapak Ibu ya, kira-kira amiannya asyana gitu ya. Toyib asyana karena engkau gitu ya. Ketika kita setuju dengan sesuatu asyana karena engkau lah maka saya gitu ya. Baik, berikutnya itu Mesir ya. Lanjut. Ini taksi menuju Makkah nih. Nah, ini obrolan ketika berada di taksi nih, Bapak Ibu. Mungkin satu-satu. Ini kan sudah pengalaman semua Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu ini bisa dibaca gitu. Boleh? Jadi ketika di taksi misalnya kan terjadi obrolan ya. Kita dengan orang Arab, apakah dengan sopir, apakah dengan sesama jamaah yang naik di
taksi itu misalnya. Min fajid. Min fajid. Dari mana engkau datang? Dari mana asalmu gitu ya? Cik min Jakarta. Indonesia. Bapak Ibu, orang Arab itu menyebut Indonesia, tapi menyebutnya Indonesia gitu ya. Indonesia. Apalagi di Mesir, lahjanya itu nggak kenal dengan Indonesia itu. Ketika kita berkenaan diri, mereka akan menyebut antamin Indonesia, begitu ya, Indonesia, ya, Indonesia. Baik, min fajid. Jadi sama Bapak Ibu, ketika di masjid bisa suatu saat Bapak Ibu ada di masjid bertemu dengan orang Libya, orang Maroko, orang Saudi sendiri, kan nggak apa-apa ibu-ibu ya. Min fajid atau min wajid gitu ya. Lalu kemudian itu menjaga. Lalu kemudian kita menjawabnya apa Bapak Ibu? Bagi mereka yang menerima tamu itu akan menyebut salah satunya Bapak Ibu, ahlan wa sahlan. Ya. Hadi awal marrah di Makkah. Hadi ya, menyebutnya hadi awal marrah di Makkah. Apakah ini pertama kali engkau datang ke Makkah gitu ya? Ketika supirnya yang bertanya. Nah, kita akan menjawab Bapak Ibu sudah sering kali berkali-kali ke sana. Lah, lakin zaman itu sudah lama maksudnya. Saya sudah berkali-kali. Zaman berat, ana jaihuna gitu ya. Insyaallah abwa sawi umrah. Insyaallah saya akan menunaikan ibadah umrah. Jadi urid an uaddiya al-umrah. Itu fusha Bapak Ibu. Nah, ini sebut aja abwa usawi umrah ya. Ini mengajari bahasa gaul ini Bapak Ibu ya. Orang di sana ya. Lalu kemudian saya akan menjawab Allah yatakabbal. Funduk di Makkah, di mana katanya di Makkah? Funduk qarib minal haram. Ismuhu enggak ada namanya. Tamam, takriban sa'awanus nusil Makkah insyaallah. Takriban sa'ah wahidah nusil Makkah insyaallah. Jadi perjalanan dari Makkah ke Jeddah ke Makkah itu kurang lebih 1 jam lewat dikit. Tapi kalau naik mobil taksi yang kecil itu Bapak Ibu lebih cepat ya. Lalu kemudian jangan lupa Bapak Ibu kalimat-kalimat terima kasih, jazakallah khair, jazakallah khair. Itu sering kali Bapak Ibu ya. Syukran jazila, jazakallah khair, dan seterusnya. Baik, lanjut Mas. Apa kata-kata yang perlu untuk kita ingat di sini? Ya, jid, hadi, ya, haza tadi ya, hadi. Lalu kemudian lak, lik, abwa, nus, ya, nus. Apa tadi Bapak Ibu? Contohnya nus, miatai, nus. Berarti 250 nus tarik ya. Kalau pusanya kan miatai, wanisa. Itu. Nah di sana disingkat menjadi kalimat-kalimat yang menghilangkan huruf akhir nus. Oke, berikutnya. Nah ini ketika berada di Masjid Haram. Nah Bapak Ibu mau ke kamar kecil ini, ya. Assalamualaikum ya kuya. Wen ulaki hamamat. Atau laki itu menemukan. Atau langsung saya Bapak Ibu. Wen hamamat. Ya. Hamamat apa Bapak Ibu? Toilet. Ya. Wen hamamat. Assalamualaikum ya kuya. Wen hamamat. Gitu ya, Ibu. Ketika bertemu dengan petugas misalnya, Waalaikumsalam. Dia akan menjawab insyi'alatul wa ba'din yasar. Apa itu? Insyi'alatul, tawali yasar. Insyi'alatul. Alatul itu lurus Bapak Ibu. Ataukah dalam kalimat yang lain tawali. Insyi'alatul wa ba'din apa Bapak Ibu? Kemudian ya. Wabadin yasar yamin. Yasar atau yamin. Syukran. Wen makan wudu, tempat berwudu. Ataukah mereka menyebutnya kadang dengan dorotul miyah. Wen dorotul miyah. Ya. Dorotul miyah berarti apa? Pipa ya, pipa air maksudnya ya.
tempat berwudu. Huwa fi nafsil makan. Huwa fi nafsil makan tahta darj, di bawah tangga. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita berada di area Maqaf, di area Ka'bah, kalau kita mau cari tempat berwudu di dalam masjid, itu kan ada di bawah tangga-tangga kan Bapak Ibu ya. Ada buat ibu-ibu, ada buat bapak-bapak. Misalnya kalau lagi tawaf nih, terus qadarullah keluar angin, kentut kita, kan terlalu jauh tuh. Kalau keluar ke WC 3, WC 1, 2, WC 5, kan jauh kan keluar Bapak Ibu. Nah cukup dengan kita berwudu di bawah tangga itu. Atau kan laki-laki kalau mau lebih singkat Bapak Ibu, saya kira air zam-zam yang ada di pinggiran tembok-tembok masjid itu, tempat minum, ambil aja 3 gelas, 4 gelas cukup untuk kita berwudu itu. Ya. Tapi kalau mau cari tempat berwudu, saya kira itu di bawah tangga, eskalator yang dari lantai dasar menuju ke Maqaf, ke tempat tawaf. Nah, di bawah itu adalah tempat berwudu. Yang penting tidak pipis di situ Bapak Ibu. Kalau pipisnya harus keluar, ya. Oke, saya kira ini jazakallah khair. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita meminta tolong kepada seseorang, nah kalimat terima kasih ini perlu untuk selalu kita ucapkan. Syukran jazilan, jazakallah khair. Atau kalau kepada ibu-ibu apa? Jazakillah khair. Nah ini Bapak Ibu, lahja orang Saudi, termasuk di masyarakat Arab saya kira secara umum, jazakallah itu adalah buat laki. Kalau perempuan, jazakillah. Ya. Jazakillah khair. Baik Bapak Ibu, terus berikutnya lanjut. Insi ya, ingat-ingat Bapak Ibu nih, insi biasa yang ini hamamat, dorotunya, makan wudu, ya. Oke, lanjut. Arah pintu Masjidil Haram. Nah ini, ketika misalnya sudah berada di pelataran masjid nih, pertama kali kita mau langsung umrah kan? Nah yang perlu ditanyakan pintu masuk ke masjid buat langsung menuju ke Maqaf, tempat untuk tawaf. Dari pintu mana Bapak Ibu? Malikul Fahd. Ya kan? Pintu berapa Bapak Ibu? Malikul Fahd? Ya, Tis'awa Saba'i. Oke Bapak Ibu ya. Ma'lash, lo sama. Ma'lash itu maaf. Pamit izin bertanya gitu ya. Ma'lash, ma'lash atau ma'lish ya. Lo sama. Maaf, ma'lish itu maaf gitu ya. Atau Bapak suatu saat Bapak mengganjal kakinya ketika tawaf kepada orang Arab. Nah ini nggak bisa jadi kalimat ini, ma'lash gitu ya. Ma'lash, asif, afwan, sama itu ma'lash. Nah ini termasuk digunakan ketika kita ingin meminta informasi, minta bantuan info. Ma'lash, lo sama ya, lo sama semoga sulikah engkau gitu ya Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan? Ahlan, tafadhol. Silahkan. Dari sana Ya. sudah berapa? Lalu wen bab al-Malikul Fahd. Di mana pintu Malikul Fahd? Ini begitu penting Bapak Ibu. Karena inilah pintu masuk kita menuju ke area Ka'bah, area untuk tawaf. Ya. Selain itu pintu yang satu lagi, pintu berapa itu yang tempat di belakang persis istana raja itu? Ataukah sekarang ini Bapak Ibu ada 2? Itu nggak ada lagi. Sekarang pintu King Abdul Aziz nomor 1. Bab wahid, ya, Malik Abdul Aziz. Yang kedua adalah Malikul Fahd 79. Saya kira 2 pintu ini Bapak Ibu, ketika kita mau masuk ke Masjidil Haram untuk langsung menuju ke tempat tawaf, khususnya ketika pertama kali kita tiba di Masjidil Haram. Nah, petugas akan menyebut seperti ini Bapak Ibu misalnya. Imsi kada alaikum wal bab ats-tsani wa bab ats-tsani atau al-bab 79 huwa bab Malikul Fahd. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Berikutnya, selain jazakallah, syukran jazilan, ada kalimat yang lain Bapak Ibu. Ya'tikal afiyah. Ya. Coba sama-sama Bapak Ibu, ya'tikal afiyah.
ya'tikal afiyah. Semoga kesejahteraan, kesembuhan, kesehatan buatmu, gitu ya. Ini kalimat-kalimat yang sering kita dengar bagi masyarakat Saudi yang menunjukkan tentang kalimat terima kasih kita. Kita mendoakan mereka. Ya'tikal afiyah. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu catatan-catatan mungkin. Maklai, Maklis, Losama, Insigeda. Ya, 3 hari ya. dalam sebulan. Ya. Atau Oke, berikutnya. 13 hari. Jadi waktu ngajar doang. Nah, isi ketika kita berada di dalam masjid nih, obrolan-obrolan apa yang sering kali muncul Bapak Ibu? Losama, makan pula. Iya. Misalnya kalau Bapak Ibu itu kan apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kan tempatnya terbatas gitu. Udah 9 hari yang Kalau tidak cepat masuk masjid Ibu, Bapak, Ibu akan diarahkan jauh tuh, muter-muter dalam masjid itu. Nah, ketika dapat celah sedikit, nah ini kalimat ini bisa dipakai, gitu ya. Lo sama, dimakan guna. lektor 68. Lo sama, dimakan Tapi guna. kan tetap aja. Tiap hari nambah lagi dua makannya. Atau bahasa simpel itu. Kalau saya tapi Ini kan calon pembimbing ini Bapak Ibu, ya. Kalimat ini perlu sama-sama. Coba sama-sama Bapak Ibu. Lo sama, dimakan guna. Nah, biasa ya, membiasakan lidah kita untuk menyebut kalimat-kalimat seperti itu. Ayo, tafadhal, makan basir. Ya. Ayo, tafadhal, makan basir. Saya kira sama Bapak Ibu. Suatu saat kalau ada orang ibu lagi duduk nih, di sebelah kiri kanannya agak renggang, lalu kemudian ada yang meminta untuk duduk. Nah, jawabnya seperti ini. Tafadhal, makan basir. Ayo, tafadhal. tentu bisa. Kalau menyebut kepada perempuan, tafadhali makan basir. Ya. Ayo, tafadhali. Kalau kepada ibu-ibu perempuan, makan basir. Ada tempat yang sederhana. Syukran, al-afu. Malaysia. Ya sama, afwan atau al-afu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini ketika berada dalam masjid ya, bahasa sederhana aja. Bahkan menunjukkan bahwa di sana ada bahasa gaul ya, bahasa masyarakat Saudi. Ya. Oke, berikutnya lagi lanjut. Kan maghrib jam 6 kurangan. Iya benar. Nah, ini Yang kita nanti di jam apakah ada 5 kalau dalam bahasa 30. usaha yujad? Di makan benar? Iya. Gitu ya. Yujad makan Pak pengen jawabnya dikit. khalid atau farid benar? 5.30 lebih Nah, dikit. kita cukup menyebut tadi fi makan benar gitu ya. Oh. Atau sama fi'il. Wah, orang Mesir itu. Fi'il. Ada apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, bujat aywa, tafadhal, basir, tawali. Lurus ya. Sama dengan tawali atau alatul sama itu. Ya. Bas. Jadi ada orang yang bertanya, di mana tempat mengambil Quran di sini? Karena tidak tahu bahasa Arab, akhirnya menyebut yang disebut khudz siratal mustaqim. Gitu ya. Jadi siratal mustaqim itu bahasa gaulnya adalah khudz alatul atau khudz tawali, gitu ya. Tapi alatul Bapak Ibu. Alatul. Oke, berikutnya lagi. Nah ini sekitar mungkin obrolan ketika berada di Masjidil Haram ya, sekitar masjid. Assalamualaikum ya khuya. Wen suku zahab ya. Wen suku zahab, di mana tempat menjual emas gitu ya. Bapak Ibu, ibu-ibu kan senang cari emas ya, Bu ya. Wen suku zahab. Oh, enggak usah dicari tahu ya. Enggak usah ditanyain. Jalan aja udah ketemu tuh. Matanya udah lebih terang daripada toko itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Insyitawali Bapak biasa. Oke, sudah dengar. Hal dua baik. Suatu saat Bapak Ibu, hal dua baik. Kalau dekat, hal dua
qarib, gitu ya, Bapak Ibu. Lah, qarib. Khamsa daqa'iq bas. Khamsa daqa'iq bas, ya. Bas itu saja. 5 menit saja. Bas. Ya, bersih bahasa gaul di sana. Ya. Jazakallah khair, ya. Oke, berikutnya. Membeli kurma nih. Coba Bapak Ibu. Assalamualaikum. Jadi kita yang calon membeli nih. Lalu penjualnya mengatakan ahlan wa sahlan. Istibqa. Bapak Ibu. Nah, keluarin aminnya. Istibqa. Apa yang engkau mau? Maza turid. Ya. Istibqa. Jadi maza turid buat orang Pakistan, orang Bangladesh itu enggak paham itu Bapak Ibu. Mereka pahamnya adalah istibqa, gitu ya. Apa yang kau mau? Jadi penjual di sana kan banyak orang Asia Selatan itu kan? Betul. Pakistan, Bangladesh, India, ya kan? Nah ini Bapak Ibu, istibqa, ahlan masa. Istibqa, apa teman? Become hazard now. Jadi kalau kita bertanya misalnya Bapak Ibu, berapa harganya ini? Become hazard now. Now itu jenis ini, macam ini, ya. Lalu kemudian hadza haj. Hadza 50 rial lil kilo. Ini 50 rial 1 kilo. 50 rial lil kilo. Berikutnya ya satir. Ya satir ini terkejut. Ya satir gitu. Ghali jiddan. Ghali. Kam akhir syai mungkin? Misalnya ibu tamarnya itu 30 rial. Coba langsung akhir kalam. Akhir kalam kam ya aku ya, gitu ya. Langsung biasanya gitu ya. Kam akhir kalam ya aku ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa itu. Suatu saat ketika menawar baju jalabiah panjang, baju kurung panjang buat ibu-ibu gamis itu ya, lalu diberikan harganya 500 rial. Ya satir, ghalin, gitu ya. Satir ghalin. Kan akhir syai mungkin berapa harga yang terakhir deh. Nah itu akhir kalam. Kan sama lembut. Ini ibu pengalaman ini. Kan sama lembut. Berapa harga mati kata? Jadi ibu ini pengalaman karena begitu tinggi harganya, lalu meminta harga terakhir berapa kan sama nol. Jadi nggak perlu tawar menawar, harga akhir aja deh. Nah penjualnya akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Belum. Nah ini, wallahi Bapak Ibu itu bagi masyarakat Saudi kata-kata sumpah Allah, wallahi itu sangat familiar gitu. Biasa aja. Allah, gitu ya. Wallahi ma'adda 40 riyal akhir kalam. Isra ya. Coba Bapak Ibu. Wallahi ma'adda 40 riyal akhir kalam. Isra ya. Nah dia bertanya, kalau 40 rial Isra ya, bagaimana pendapatmu kalau 40 rial kan? Apa itu? Nah itu yang dulu. Kan sama dulu kan orang Arab itu. Paham ya? Itu apa itu lah? Kan dia jawab tadi. Innalillah. Oke Bapak Ibu, toyib, ini kilo. Syukran jazilan. Coba sama-sama Ibu kalimat yang dua dari bawah itu. Wallahi ma'adda 40 riyal akhir kalam Isra ya. Nah penjual akan mengatakan Isra ya. Bagaimana pendapatmu? Nah ini juga kalimat amiyah. Oke, berikutnya Simpan. Nah ini Bapak Ibu, istibqa, apa yang kamu ingat? Nah ini sering kali Bapak Ibu ya. Istibqa, Allah saya ingin ya haj, ya satir, wallah ma'adda. Baik Bapak Ibu, ma'adda saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa melakukan. Berikutnya lagi,
Nah ini suatu saat bila ibu bapak mau ke restoran pesan nasi apa yang paling bapak ibu diminta di sana? Nasi mandi ya. Kebuli jarang bapak ibu. Ya nasi biryani, nasi mandi namanya ibu bapak. Bapak-bapak khususnya ketika jalan ke sana, bapak-bapak yang sering kali ke sana yang paling dicari itu apa? Restoran apa Pak Ibu? Bapak-bapak Al-Amwaj. Amwaj itu satu lagi Khalij. Romansia Bapak Ibu. Romansia. Amwaj, Khalij ini adalah tempatnya kambing-kambing muda gitu ya dijual serta dengan nasi mandi buat bapak senang ya. Bayar taksi 20 rial, 30 rial sampai kita ke tempat itu ya, merasakan kambing muda ala masakan padang pasir, gurun pasir. Baik, misalnya di toko itu bapak ibu di tempat restoran itu masa'ul khair nalwa tawilah di syakhsai. Apa tawilah bapak ibu? Meja ya untuk 2 orang misalnya kita mau satu meja buat berdua. Ahlan tafadhalu huna istatlub itu apa ya maza ya. Lalu kita buat nus habbah mandi dan jaz wawahid shawarma lahum. Bapak Ibu, kami ingin separuh habba itu bisa jadi Bapak Ibu 1 piring atau 1 biji atau 1 bungkus, 1 porsi begitu ya. Nus habba berarti separuh porsi nasi mandi dan ayam 1. Kemudian 1 shawarma daging ya. Wahid shawarma laham. 1 shawarma daging ya. Tamam. Wastasrabu kalau misalnya banyak bertanya kan, wastasrabu ish itu apa? Maza ya Bapak Ibu. Wastasrabu fi asirat tazijan segar gitu ya. Abwa muya. Nah ini Bapak Ibu. Mau ya. Orang tidak bisa nggak. Aina ma, enggak ada murid. Aina mau ya, gitu ya. Fen mau ya, gitu ya. Abwa muya sogira, wahid asir burtukal. Ya, saya ingin air mineral yang kecil, air putih yang kecil, dan 1 jus jeruk, gitu ya. Ala raksi, nah ini Bapak Ibu, coba nih, ala raksi. Ala raksi itu menunjukkan hadir. Oke, ala raksi itu apa artinya? Ya. Oh itu masih Ya, dalam. artinya saya setuju. Mengokekan gitu ya. Baiklah. Atau yaji fi asyrati daqaiq. Bahwa pesanan akan tiba dalam 10 menit. Syukran. Ala raksi, Bapak Ibu, ya, ini bisa. Atau dalam bahasa yang lain, ainaya, gitu ya. Aini, ainaya. Mataku, kepalaku itu menunjukkan baik persetujuan ketika kita berkomunikasi, berinteraksi. Lalu berikutnya terus Di sana. tamam, moya, ala raksi. Oke, berikutnya Selesainya saya dulu. sudah ya. Kita dibatasi Ya. waktu sampai jam berapa? Amsi. Lisa. Atur. Bisa, 10 menit lagi. 10 menit lagi, oke. Bapak Ibu, nah ini. Coba, biasanya kan di restoran itu butuh syai ya. Apa Bapak Ibu? Nah, buah syai halib, wahid full. Syai halib, ya Bapak Ibu. Teh susu. Syai. Nabwa syai. Halib berarti teh susu. Tayyib. Wa mungkin buah sagira. Tayyib. Kalimat-kalimat tayyib. Wa mungkin buah sagira bisa juga saya minta air yang kecil ya, air mineral yang kecil. Ayo, tafadhal. Kan hisab. Bapak Ibu, kan sama. Al-hisab itu hitungan secara keseluruhan. Harga keseluruhannya berapa nih? Pesan air, pesan kebab, pesan nasi mandi, kan hisab, gitu ya. Berapa harganya semua? 20 rial. Allah bitafadhal. Nah ini doa. Artinya kalimat-kalimat mendoakan itu seringkali keluar dari masyarakat orang sana. Amin, syukran, bismillah. Oke, berikutnya. Segera lanjut lagi. Wah, ini masih makanan.
Ini Bapak di sini ya. Yang makanan apa Bapak itu? Makanan fresh sebagai pengiring dari nasi itu adalah kentang goreng, patates maklia ya. Berikutnya lagi. Terus ini Bapak Ibu. Perkenalan ini ya. Seringkali bisa jadi muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak? Kaif halak? Nah ini yang sering kali Bapak ya. Ketika bertanya, ya kaif haluka itu bahasa pesantren. Kaif halak? Ya. Kalau perempuan kaif halik? Ya. Jadi ibu-ibu kalau bertemu dengan sesama orang Arab, kaif halik? Coba sama-sama kaif halik? Kalau laki-laki kaif halak? Oke. Bukan kaif haluka ya. Kef atau kef halak, kef halik perempuan. Asa kata yuk, kef halak, asa kata yuk. Saya mengharap engkau baik-baik saja. Alhamdulillah, ana bi khair. Allahu yusallimah. Ya, itu berbalas itu Bapak Ibu. Asa kata yuk, lalu kemudian Alhamdulillah, ana bi khair. Allahu yusallimah. Dibalas itu. Jadi dalam percakapan, bahkan Bapak Ibu, ada orang Arab itu dalam percakapan bahasa mujamalah istilahnya. Itu penuh dengan doa-doa yang seperti ini. Itu yang terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian kaif al-ahl gitu ya. Keluarga asahu bi khair. Kulluhum thayyibin ja'alaka salim. Makasar Islam. Makasar, terima kasih banyak. Artinya cukup tidak merugikan, ya. Cukup kesehatan buat kami semua, kita semua selamat Bapak. Berikutnya lagi, nah ini mengucapkan terima kasih. Jazakallah khair, ya'tikal afiyah, Islam, Makassar. Bapak Ibu ya, jazakallah khair, syukran jazila, Islam, ya'tikal afiyah, Makassar. Berikutnya lagi, menyambut menawarkan bantuan. Tafadhal ala aini ala ra'si tahta amr. Artinya kesiapan untuk melaksanakan apa yang diminta. Berikutnya, pertanyaan kapan nih? Nah ini juga sering Bapak Ibu, ini sudah menjelang terakhir nih kecapaian ini ya. Ya hala, kef hala, asal apa itu? Ya hala, itu bahasa Saudi itu. Di Mesir gak ada ya hala. Ya. Wala. Ya hala, itu menunjukkan kedekatan Bapak Ibu, kekerabatan, kedekatan. Ya hala, kef halik kalau perempuan. Asaka thayyib, laki-laki. Asaki thayyiban buat perempuan. Alhamdulillah bi khair. Allahu yatulu umrak. Semoga Allah memperpanjang usia. Salim li al walid. Tolong sampaikan salamku kepada orang tua. Yusil insyaallah. Allahu yusallim. Bisa dihafal-hafal ini Bapak Ibu? Saya berikutnya terakhir kali merespon kabar baik dan buruk. Kalau kabar baik Bapak Ibu apa? Masya Allah, Allahu yuwaffiqa. Ya. Kalau kabar buruk, la ba'sa. Tuhur insyaallah. Allahu yuqawwimak bisalam. Ya, itu artinya Bapak Ibu ya. Intabih ala nafsi fi hifzillah. Jadi misalnya kalau orang mau berjalan lalu kemudian mendoakan yang kira-kira prediksi kita, oh ini nggak bagus jalannya ke depan nih, agak kurang baik gitu ya. Nah ini bisa dikatakan, bisa disebutkan. Intabih ala nafsi, hati-hati dengan dirimu. Semoga Allah melindungimu, gitu ya. Nah ini yang paling sering Bapak Ibu ini mendoakan ya, hayyakumullah. Seringkali kan Bapak Ibu ya mendengar ini ya, hayyakumullah. Naltaqi ala khair. Coba berikutnya lagi. Allah yusallimak, Allahu tulu umrak, Allahu taqabbal fi amanillah, Allahu yatika afiyah, Allahu yuwaffiqak ma'assalamah, Allahu yubarik fik. Oke, saya kira cukup ya. Terakhir kali. Oke. Sudah capek. Kayaknya tambah.
Tamam.